kita semua yang hari ini bersama-sama dengan Jemaat Rantai Pao beribadah bersama. Kami menyambut Bapak Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali datang beribadah bersama dengan kami. Penekanan warta jemaat sepanjang 1 minggu ke depan bisa kita lihat di warta jemaat yang kita pegang masing-masing. Pada poinnya yang ke-23, perjamuan kudus yang akan dilaksanakan pada hari ini di setiap jam ibadah dan terakhir pada pukul 6:30 malam ini. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus ini. Kemudian pada poinnya yang ke-24, pelayanan pemberkatan perkawinan, Saudari Christina dengan Saudara Bernard Bobby Patongko Tikupasang akan dilaksanakan pada tanggal 25 Mei, Sabtu, pukul 9 pagi di Gedung Gereja Toraja Jemaat Kandeapi. Keluarga Bapak Yohanes Payuk Alo dan Ibu Yulitan di Lakbi, serta kedua mempelai mengundang majelis gereja dan warga jemaat Rantai Pao untuk hadir memberikan doa restu. Resepsi pernikahan akan dilaksanakan di Misliana Hotel. Poin yang ke-25, pelayanan baptisan kudus anak kekasih Nara Orisa Takke, anak dari Bapak Juna Takke dan Ibu Novita Tandi Patasik, dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 26 Mei 2024 pada ibadah pukul 9 pagi. Mohon dukungan doa dari warga jemaat. Kemudian selanjutnya berita-berita dari warta jemaat bisa kita lihat di warta jemaat yang kita pegang, dan jika ingin informasi yang lebih lanjut boleh menghubungi tata usaha di gedung gereja setiap jam kerja. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima pelayanan pada malam hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jemaat kekasih Tuhan, kita sungguh bersyukur kita diberkati dan kita diberi kesempatan untuk bersekutu bersama pada malam hari ini. Kita akan mempersiapkan seluruh kehidupan kita untuk menyembah Tuhan di sepanjang kebaktian kita. Inilah hari ke-50, hari Pentakosta. Para murid dimampukan memberitakan Injil karena pekerjaan Roh Kudus, sehingga banyak orang yang percaya kepada Yesus Kristus dan memberi diri dibaptis. Kita percaya bahwa Roh Kuduslah yang menggerakkan hati kita untuk datang bersekutu pada saat ini. Roh yang memulihkan pengharapan adalah tema yang akan menuntun kita dalam menjalani hari karunia-Nya. Kita akan memuji Tuhan. Inilah hari ke-50, hari Pentakosta. Panen pertama menjadi
Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam kepada kamu, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus oleh tuntunan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan besertamu juga. Jemaat Tuhan, kita akan bermazmur bagi Tuhan dari Mazmur 104 ayat 19 sampai 30. Mazmur 104 ayat 19 sampai 30. Saya akan mulai. Engkau yang telah membuat bulan menjadi penentu waktu. Untuk hari yang kau Apabila engkau mendatangkan gelap, maka hari pun malamlah. ketika itulah bergerak segala binatang hutan. Singa-singa muda mengaum-aum akan mangsa. Dan menuntut makanannya dari Allah. Apabila matahari terbit, berkumpullah semuanya. Dan berbaring di tempat berteduhan. Manusia pun keluarlah dari pekerjaannya. Dan keusahanya sampai petang. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan. Sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaan. Lihatlah laut itu, besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak dan tak terbilang banyaknya binatang-binatang yang kecil dan besar. Di situ kapal-kapal berlayar. Binatang telah kau bentuk untuk bermain dengannya. Semuanya menantikan engkau. Supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta. Dan engkau membaharui muka bumi. Amin. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, dengarkanlah perintah mengasihi, dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah diam di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Amin.
Dalam persekutuan ibadah ini tersedia ruang dan waktu bagi kita menghampiri hadirat Tuhan, membuka hati dan kehidupan kita untuk menyatakan penyesalan dan berikrar untuk hidup dalam pertobatan atas segala kelemahan, kekurangan, dan dosa-dosa kita. Tuhan, kami datang dengan penuh kerendahan hati di hadapan-Mu. Sungguh kami menyadari begitu banyak pelanggaran yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu, melahirkan berbagai bentuk dosa, merusak kehidupan pribadi kami dan juga keluarga kami. Tuhan, kami sadar sepenuhnya tak ada yang dapat kami sembunyikan daripada-Mu. Karena itu, saat ini kami datang mengaku dosa-dosa kami. Sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa, dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa. Jemaat yang Tuhan kasihi, sungguh bersyukur kita telah dibebaskan dari segala dosa. Kita akan menyatakan syukur kita melalui persembahan, dibimbing oleh firman Tuhan dari Mazmur 104 ayat 24. Betapa banyak perbuatan-Mu ya Tuhan, sekaliannya Kau jadikan dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaan-Mu. Sambil menyatakan syukur kita diiringi pujian, ku dengar berkat-Mu turun. Berkah
Musik mengiringi satu bait. Kita tunggu sebentar, masih ada persembahan dari gedung pelayanan. Kita memuji Tuhan kembali dari bait yang kedua. Bapa, jangan kau lewati aku walau ku cemar. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan, kami berterima kasih atas berkat dan anugerah-Mu di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami boleh membawa ungkapan syukur kami lewat persembahan. Berkati persembahan kami Bapa, biarlah persembahan kami boleh kami pakai untuk pelebaran misi kerajaan-Mu dan untuk kemuliaan nama-Mu di muka bumi ini, di tengah-tengah jemaat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang masih ada di tangan kami. Mari kiranya Engkau berkati Bapa, agar supaya kami boleh pakai untuk kelangsungan hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Bapa. Inilah yang menjadi doa dan ucapan syukur kami, yang kami bawa dan kami alaskan hanya di dalam nama Allah Bapa, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita mempersiapkan pembacaan Alkitab setelah kita membaca Mazmur.
Seterusnya Yehezkiel pasal 37 ayat 1 sampai 14. Kemudian surat Roma pasal 8 ayat 22 sampai 27 dan Injil Yohanes 15 ayat 26 dan 27 dilanjutkan ayat 16, pasal 16 ayat 4b sampai ayat yang ke-15. Mari menyiapkan Alkitab kita dan terlebih menyiapkan hati dan kehidupan kita, biarkan Tuhan bicara kepada kita lewat firman-Nya. Mari berdoa. Ya Allah Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami. Mampukan kami untuk mengarahkan perhatian dan konsentrasi kami kepada firman-Mu, agar ketika firman Tuhan dibacakan, hati dan kehidupan kami bagaikan tanah yang subur, yang di atasnya benih-benih firman-Mu akan ditaburkan, lalu kami meresponnya dengan sukacita sehingga benih firman-Mu itu akan tumbuh berbuah menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan kami. Berikan kami hikmat-Mu untuk dapat membaca dengan baik, terlebih hamba-Mu, berikan kekuatan dan hikmat Tuhan untuk dapat menjelaskan pesan-pesan Tuhan dari firman-Mu ini, agar kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Allah dan juga mengerti pikiran-pikiran Tuhan dari firman yang akan kami baca untuk kemudian menjadi pegangan bagi kami menjalani hari-hari hidup ke depan. Berbicaralah dan bersabdalah ya Bapa, kami sedia membaca firman-Mu. Di dalam dan demi nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Yehezkiel 37, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-14. Yehezkiel 37, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-14. Kebangkitan Israel. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan Roh-Nya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu Ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Lalu firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat kepadamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan." Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku. Dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah. Hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali." Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya, suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakanlah
dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh Aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan dari Roma pasal 8 ayat 22 hingga ayat yang ke-27. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkat sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Amin. Firman Tuhan. Injil Yohanes pasal 15 ayat 26 dan 27, kita lanjutkan dengan pasal 16 ayat 4b sampai 15. Jikalau penghibur yang akan diutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya.
Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Demikian Injil Yesus Kristus, kuresumanga huang tu kadami. Salam Bapak Ibu Saudara-saudara, selamat hari Minggu dan selamat menghayati hari Pentakosta, hari ketuangan atau hari keturunan Roh Kudus. Dalam rangka itu maka dari bacaan kita hari ini, tema yang akan kita renungkan dan refleksikan bersama adalah roh yang memulihkan pengharapan. Bertolak dari bahan utama dari bacaan kita yang kedua tadi dari Yehezkel pasal 37 ayat 1 sampai 14. Saudara-saudara yang kekasih, secara normatif saya kira kita semua sepakat bahwa semua orang mengharapkan kehidupan yang baik-baik saja. Amin. Mudah-mudahan yang hadir saat ini, baik yang di gedung ini maupun yang di gedung pelayanan, mengatakan bahwa hidupku, keluargaku, bangsaku, torajaku baik-baik saja. Susi siapa mereka tahu? Sahabat yang kutira komite tak siapa untuk tingkur rumbang kidemi. Teto mangura dulu. Halo. Malah pulau pusiara ketilu. Leto mangura. Ya. Itu harapan kita bahwa harapan kita ialah kehidupan yang kita jalani ini baik-baik saja. Sehat-sehat. Usaha dan bisnis kita berhasil, keuntungan kita raih, karena tidak ada orang yang menginginkan kerugian. Studi kita, cita-cita kita berjalan dengan baik, nilai kita masuk tepat pada waktunya, tidak ada yang kemudian tertunda yudisiumnya, tidak ada yang mengikuti semester pendek, karena waktu orang semester tidak berhasil, atau entah kemana, bayi mali ma pesta na ma semester tahu, tak mana mengkilala sule. Kita berharap supaya rumah tangga kita berjalan dengan baik. Kita berharap hubungan kita dengan sesama juga berjalan dengan baik. Terlebih hubungan kita dengan Tuhan. Anak-anak muda juga tentu menginginkan supaya percintaannya juga berjalan dengan baik. Amin. Tak siapa mereka itu memang diputus sang mai. Tak siapa. Ya. Itulah harapan kita yang saya katakan itu normatif dan itu yang menjadi doa kita dan tentu usaha-usaha kita. Namun yang namanya masalah, yang namanya kegagalan, pergumulan ternyata sesuatu yang tidak bisa dielakkan. Kadang realita hidup yang kita jalani tidak seindah yang kita impikan. Sikap terhadap masalah dan kegagalan pun tidak sama, saudara-saudara. Ada yang melihat masalah itu secara positif sambil berkata kegagalan adalah sukses yang tertunda. Sanalun atau saya lihat status di Facebook atau di Instagram dengan kata-kata dan motivasi-motivasi yang menunjukkan pengharapan bahwa gagal itu biasa, tapi gagal pada momen yang sama perlu dicermati. Kegagalan adalah sukses yang tertunda. Itu menarik melihat persoalan sebagai sebuah proses pembentukan untuk menjadi lebih baik. Tapi ada juga yang melihat masalah itu secara negatif. Ketika apa yang menjadi harapan dan kerinduannya tidak tercapai, ia merasa gagal total, putus asa, menyerah. Dan yang lebih parah jika ia menyalahkan orang lain. Ia menuduh orang lain sebagai penyebab dari kegagalannya, penyebab dari masalahnya, lalu lupa mengintrospeksi diri.
Saudara-saudara yang kekasih, bacaan kita hari ini khususnya dari Yehezkel pasal 37 tadi ayat 1 sampai 14 menarasikan kepada kita kondisi umat Israel, baik yang ada di pembuangan maupun yang ada di Yerusalem, yang ternyata bahwa kehidupan mereka, situasi mereka sedang tidak baik-baik saja. Mereka diserupakan dengan tulang-tulang yang kering dan berserakan di lembah yang menakutkan dan mengerikan. Ini adalah salah satu ungkapan yang sangat menginspirasi dalam Alkitab. Kita bisa membayangkan bahwa Yehezkel dalam penglihatannya diminta oleh Tuhan untuk melihat ke sebuah lembah yang penuh dengan tulang-tulang kering. Karena kita tahu raya itu tulang-tulang kering bukan hal yang baru ya. Budala lanlu kete selalu ululonda siapa itu di tempat-tempat di mana ada pemakaman zaman dahulu di liang-liang, di situ kita banyak menjumpai tulang-tulang kering ya. Yehezkel diminta oleh Tuhan untuk melihat sebuah lembah yang berisi tulang-tulang yang kering, dan itu tentu menakutkan dan memprihatinkan. Dan itulah situasi dan keadaan orang-orang Israel yang memberontak lalu larut di dalam dosa. Akan tetapi melalui Nabi Yehezkel, tulang-tulang yang kering itu yang merupakan penggambaran dari kehidupan di luar Allah, kehidupan yang hanya mengikuti kemauan sendiri. Bacaan kita menarik bahwa ternyata Tuhan tidak membiarkan tulang-tulang itu tetap menjadi tulang-tulang kering. Justru inti dari bacaan itu ialah bahwa Tuhan Allah mau menyatakan pemulihan. Tuhan Allah mau menyatakan pengharapan dari tengah-tengah kesesakan. Hal ini menggambarkan pemeliharaan Tuhan atas alam semesta yang tidak pernah berubah, baik di darat maupun di lautan, sebagaimana juga digambarkan dalam Mazmur pasal 103. Mazmur yang kita baca tadi. Bahwa Allah adalah sumber pengharapan anak-anak Allah. Sekalipun situasi yang sedang dialami tidak selamanya berjalan dengan mulus. Dalam bacaan di Roma tadi dikatakan bahwa kehidupan kita sebagai orang-orang yang berpengharapan itu bagaikan kehidupan seorang ibu yang sedang bersalin, harus menanggung sakit. Itulah kenyataan yang sedang dialami. Dan oleh kuasa Roh Kudus pengharapan itu dinyatakan dengan sempurna. Roh yang menuntun pada kebenaran serta hidup bersaksi tentang karya Allah yang besar di dalam Yesus Kristus. Yohanes pasal 15, bacaan kita yang terakhir. Saya mengajak kita saudara-saudara merenungkan 3 hal dalam rangka memperingati ketuangan Roh Kudus dan juga menghayati karya dan pengorbanan Kristus di kayu salib melalui perjamuan kudus. Pertama, tulang-tulang kering adalah gambaran hilangnya pengharapan. Tulang kering adalah gambaran kehidupan tanpa pengharapan. Kalau kita menelisik kembali bacaan Yehezkel pasal 37 di ayat 1, 7, ayat 8 dan 11, di situ digambarkan tentang kehidupan umat Israel di masa pembuangan yang sekali lagi diserupakan dengan tulang-tulang kering. Artinya mereka telah mati. Dan bukan sekedar mati dalam kebinasaan, mati dalam pemberontakan. Inilah yang pengakuan Gereja Toraja katakan maut, kehidupan yang terpisah dari Allah, yang bukan sekedar nafas telah berhenti, jantung telah berhenti, bukan sekedar meninggal, bukan sekedar mati biasa, tetapi maut artinya kehidupan, kematian dalam kebinasaan. Hidup dan mati yang terpisah dari Allah diumpamakan seperti tulang-tulang kering. Sebuah keadaan atau kondisi hidup tanpa pengharapan, bahkan akan menuju kepada kebinasaan. Namun akan dibangkitkan kembali. Pengharapan akan dipulihkan.
Di sini kita melihat salah satu sifat dan hakikat Allah, yaitu kasih, yang tidak mau membiarkan umatnya binasa sekalipun dosanya merah bagaikan kirmisi, dosanya merah bagaikan kesumbah, kain kesumbah, tapi akan diputihkan seperti salju dan seperti bulu domba. Dalam bacaan itu juga nampak kepada kita sifat dan hakikat Allah yang adalah kasih, dalam pengertian bahwa bukan berarti Allah tolerir dengan dosa. Kalau kemudian kehidupan umat Israel dalam pemberontakannya diumpamakan seperti tulang-tulang kering, lalu kemudian akan dibangkitkan kembali, tidak berarti bahwa Allah setuju dengan pelanggaran, Allah setuju dengan dosa. Bahwa setiap pelanggaran tetap akan mendapatkan ganjaran dan penghukuman, tapi di balik penghukuman itu ada pesan kasih setia, bahwa Allah akan memulihkan situasi dan kondisi yang sedang dialami. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, hidup seperti tulang yang kering tanpa pengharapan, kalau kita bawa dalam kehidupan kita hari ini, dapat kita katakan bahwa kita juga mungkin pernah mengalaminya, tapi mudah-mudahan tidak sedang mengalaminya, yaitu kehidupan yang sedang ditekan oleh berbagai persoalan yang berat, kehidupan tanpa pengharapan, kehidupan yang seolah-olah sudah enggan untuk diteruskan, entah karena sakit penyakit, apalagi ketika dokter memvonis kita bahwa saudara sedang menderita penyakit ini dengan stadium ini, sementara kita melihat anak-anak kita masih kecil, juga istri ataupun suami yang masih membutuhkan, belum lagi pekerjaan dan tugas-tugas, apalagi kalau karir kita sedang menanjak, mencapai puncak baik-baiknya, bagus-bagusnya, cemerlangnya, tiba-tiba kemudian ada berita bahwa hidup kita tidak lama lagi. Itu juga adalah sebuah gambaran kehidupan yang diumpamakan atau diserupakan seperti tulang-tulang kering. Atau ketika usaha dan pekerjaan kita gagal, tidak seperti yang kita harapkan, bagi para petani gagal panen, bagi para peternak diancam oleh sakibai. Pemirsa tahu Pak Pendeta Hendrik, virus ASF ya, apakah? Ya. Kemana-mana warga jemaat kita mengeluh, tak mau bayi, payan na din tahu pesta si kumiri kambang siya tu bayi. Berarti selalu ada solusi. Harga babi mahal. Oh miala peternak atau tapi ternyata babi didatangkan dari luar. Ini adalah pergumulan berat yang kita alami. Belum lagi pengangguran. Harapan kita anak-anak muda kalau ketika kita sekolah supaya kelak kita bisa bekerja. Itu harapan kita. Kita sekolah tidak sekedar untuk dapat gelar. Kita sekolah tidak sekedar untuk menambah ilmu pengetahuan, tapi kita sekolah supaya kita dapat pekerjaan. Tapi ternyata ketika kita sudah sarjana, kita sudah selesai, melamar sana sini tak kunjung diterima, mengabdi sana sini tidak kunjung diangkat dan lain-lain, itu sering menjadi pergumulan berat. Belum lagi jebakan pergaulan-pergaulan di masa kini yang sedang mengancam kehidupan, kekudusan hidup generasi muda. Pergaulan bebas, narkotika, judi dalam banyak bentuk, dan lain-lain. Bahkan bencana alam yang sedang mengelilingi dunia hari ini, bukan hanya Indonesia, bukan hanya Toraja dan Luwu, tapi ternyata bencana alam ada di mana-mana, longsor, banjir, sampai menelan korban jiwa, bahkan kerugian material yang tidak terhitung. Bukankah itu adalah sebuah gambaran kehidupan yang bisa membuat kita kehilangan pengharapan dan putus asa? Tapi justru dalam kondisi seperti inilah firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa kita punya Allah yang tidak pernah tertidur. Amin. Kita punya Allah yang selalu peduli, Allah yang sedang bekerja
dalam segala hal, dalam segala keadaan untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihinya. Roma 8 ayat 28. Lalu saudara, dalam kondisi yang sedang terjadi seperti itu, kita perlu sadar, seperti saya katakan tadi, bahwa kita masih punya Allah yang peduli, Allah yang mengetahui situasi dan keadaan kita. Dalam kondisi seperti itu, kita harus mengatakan masih ada harapan. Maka jangan putus asa. Bayangkan tulang-tulang yang kering saja, yang sudah tidak punya arti, yang sudah tidak punya makna. Tulang-tulang kering yang menakutkan, yang memprihatinkan masih bisa dihidupkan kembali. Apalagi kehidupan saudara yang telah diselamatkan di dalam Kristus. Kehidupan yang kita hidupi hari ini belumlah separah yang sedang dialami oleh orang Israel. Karena kita hanya sedang bersoal dengan kegagalan, dengan sakit penyakit, yang tentu masih ada pintu untuk sukses, masih ada kemungkinan untuk berhasil, masih ada kemungkinan untuk sembuh. Kita sedang diperhadapkan dengan begitu banyak problem-problem kehidupan yang masih ada kemungkinan untuk bisa keluar dari persoalan itu. Masih ada kemungkinan untuk melihat masa depan yang lebih baik. Satu hal yang penting, bahwa Allah tidak pernah berdiam diri. Allah tidak pernah tertidur. Masih ada harapan. Jangan putus asa. Tetaplah belajar untuk hidup taat pada kehendak Tuhan. Itu yang penting. Masa Allah membuat kita sadar akan kemahakuasaan Allah, sekaligus sadar akan kelemahan kita, agar kita tetap memiliki pengharapan di tengah-tengah pergumulan yang berat itu, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam Roma 8 ayat 22 sampai 27. Poin yang kedua, Roh Kudus terus memulihkan pengharapan. Hari ini kita memperingati hari ketuangan Roh Kudus. Gambaran tulang-tulang kering dalam penglihatan Yehezkel, selain menggambarkan kehidupan tanpa pengharapan karena dosa, juga menggambarkan tentang kebangkitan orang mati. Tulang-tulang yang kering itu kemudian dibangkitkan dan dihidupkan kembali. Artinya, Allah melalui Roh Kudus tidak menghendaki kebinasaan, tetapi keselamatan kita. Dan itulah yang memuncak dikerjakan oleh Allah di dalam Kristus di kayu salib. Dan itu jugalah yang dimeteraikan oleh Roh Kudus untuk terus kita persaksikan dalam kehidupan kita kini dan di sini. Jadi saudara-saudara, hidup di luar Tuhan bagaikan tulang-tulang yang kering, menakutkan dan mengerikan. Hidup dalam pemberontakan kepada Allah, hidup dalam kendali diri sendiri, bukan kendali Allah, adalah kehidupan yang menakutkan. Ya, kena di Pahang Nasang teh, saya kira kita tidak akan melihat dan menyaksikan bahwa ada sekelompok orang dengan sadar mempertontonkan perlawanan kepada kehendak Allah. Seandainya semua kita sadar bahwa hidup di luar Tuhan, hidup mengikuti keinginan sendiri, itu adalah bagaikan tulang-tulang yang kering, yang tidak punya harapan, yang justru menakutkan, maka tentu kehidupan kita, apa yang kita pikirkan, katakan dan lakukan, akan menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Kehidupan di luar Tuhan bagaikan tulang-tulang yang kering, yang menakutkan, mengerikan. Kehidupan yang terus-menerus hidup dalam dosa, dalam hal ini membiasakan yang salah, atau dosa dianggap biasa, seperti tulang-tulang kering yang di dalamnya tidak ada harapan sama sekali, yang ada adalah kebinasaan dan kehancuran. Saudara yang kekasih, sadar atau tidak, dalam banyak hal, entah melalui perilaku dan tutur kata, kita sering sedang menghancurkan kehidupan kita. Kalau orang lain yang menghancurkan kehidupan kita, itu soal lain. Tapi kalau kita sendiri yang dengan sadar sedang menghancurkan kehidupan kita, ini yang menjadi persoalan berat atau persoalan besar.
Sebagai anak-anak muda, mari melihat masa muda ini sebagai sebuah peluang, sebagai sebuah kesempatan untuk berkarya, berkompetisi, menjadi yang terbaik, tapi dengan cara yang terhormat. Jangan merusak masa depan kita sendiri dengan cara-cara yang justru akan merusak kehidupan itu. Bahkan bukan hanya merusak diri kita, tapi juga menghancurkan hidup orang lain. Di hari Pentakosta ini, kita diingatkan untuk memperjuangkan kehidupan yang bermakna, kehidupan yang memulihkan, kehidupan yang berpengharapan dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Jangan beri kesempatan kepada kuasa-kuasa iblis untuk menghancurkan hidup kita, masa depan kita, daerah kita, dengan hal-hal yang mungkin kelihatannya baik, kelihatannya enak dan nikmat, tapi sesungguhnya menghancurkan. Yang ketiga, bagaimana menghidupi pemulihan dan pengharapan? Dalam Yesus Kristus, pemulihan Allah menjadi sempurna, dan kuasa Roh Kudus menuntun hidup kita dalam pengharapan di tengah-tengah dinamika hidup. Kita telah dipulihkan untuk memulihkan. Pemulihan Allah yang dijanjikan atau yang dinyatakan dalam penglihatan Yehezkel dijawab dengan tindakan Allah memulangkan atau memulihkan orang Israel dari pembuangan kembali ke Yerusalem. Pemulihan Allah terus berlangsung dan mencapai puncaknya dalam penderitaan kematian Yesus di atas kayu salib. Melalui penderitaan Kristus itulah, lewat kematian Yesus itulah, kita yang berdosa, yang bagaikan tulang-tulang yang kering ini dipulihkan untuk hidup berpengharapan. Karena itu saya katakan, kita telah dipulihkan. Hidup yang berpengharapan itu telah menjadi milik kita. Oleh karena itu, kita dipulihkan untuk memulihkan. Kita dipulihkan untuk memulihkan hidup sesama, bukan untuk menyakiti, tetapi membangun. Kita dipulihkan untuk menopang kehidupan orang lain, dan bukan untuk melukai, apalagi menghakimi, baik dalam dunia nyata maupun dalam dunia maya. Saya sering menyaksikan orang saling melukai dalam dunia maya dengan kata-kata yang sangat tidak beretika. Niyan na dicek-cek tusangan na, nasanga-sanga melong. Kodensya tu akun palatik torokosik. Apa saya kasangan na to tu bedenduka tu totosik. Tapi yang memprihatinkan kalau nama-nama yang sangat indah, Christopher atau apa siapa tuh? Kristiani atau Marta, Kristina, tetapi kemudian menjadikan medsos bukan untuk tempat menyebarkan pemulihan, tapi justru menjadikan media sosial untuk menyebarkan kebencian. Apalagi kalau tidak berdasarkan fakta, hanya berdasarkan asumsi. Bukankah itu fitnah? Mari anak-anak muda, masa depan bangsa ini, masa depan Toraja ini, masa depan Gereja Toraja ada di ujung jari kita juga. Selain di hati dan di otak kita. Ya, isi hati kita dengan hal-hal yang baik dan yang berguna. Ekspresikan hal-hal yang baik dalam hatimu untuk membangun kehidupan sesama. Isi pikiran-pikiran kita dengan hal-hal yang baik. Kita tidak sekedar mengejar pengetahuan, karena tujuan pendidikan bukan hanya menjadikan kita manusia-manusia cerdas, manusia-manusia yang pintar berdebat, tetapi manusia-manusia yang punya hikmat, kebijaksanaan. Tidak semua kamanaranganta di satuan. Orang pintar, orang berhikmat akan selalu sadar bahwa belajar dari orang lain, sesederhana apapun hidup orang,
akan sangat menolong untuk menemukan posisi dan jati diri kita yang sesungguhnya. Ini hal praktis di hari Pentakosta ini, kita ditantang untuk mengekspresikan kehidupan kita sebagai orang-orang percaya yang telah dipulihkan, supaya nyata bagi dunia bahwa di dalam hati kita Roh Kudus itu bertahta, Roh Kudus itu bekerja, sehingga memampukan kita untuk menghidupi pengharapan dan saling memulihkan. Terakhir, kalau kita membaca Yohanes pasal 15 tadi, di hari keturunan Roh Kudus ini ada beberapa yang menjadi penekanan tentang tugas roh penghibur yang dijanjikan oleh Yesus dan akan diutus oleh Bapa. Yang pertama, bahwa Roh Kudus akan menginsapkan kita akan dosa-dosa kita. Roh Kudus lah yang akan menyadarkan kita bahwa saya orang berdosa. Roh Kudus akan menginsapkan kita tentang dosa. Kemudian Roh Kudus akan menginsapkan dunia tentang kebenaran, supaya dunia dan kita bisa membedakan mana kebenaran dan mana yang bukan kebenaran. Dan Roh Kudus akan menginsapkan kita, menginsapkan dunia tentang penghakiman, bahwa semua akan dihakimi, semua akan dipertanggungjawabkan, dan Roh Kudus akan menuntun kita, menguatkan kita untuk terus bersaksi tentang Yesus. Selamat memperingati dan menghayati hari keturunan Roh Kudus. Jadikanlah hidup kita ini sebagai hidup yang menebar pemulihan, supaya hidup berpengharapan menjadi bahagian kehidupan kita dan juga kehidupan dunia. Mari hening dalam saat teduh. Tuhan, tolong kami oleh Roh-Mu agar kami dimampukan untuk menyatakan pemulihan hidup yang berpengharapan di tengah-tengah dunia dengan berbagai dinamika dan persoalannya hari ini. Kami percaya Engkau akan terus bekerja dan Roh-Mu akan terus menolong kami, juga menolong gereja. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam akta perjamuan kudus. Seperti yang telah disampaikan pada minggu sebelumnya, bahwa perjamuan kudus adalah suatu pelayanan yang Tuhan Yesus sendiri kehendaki untuk tetap dilakukan sampai Ia datang kembali dalam kemuliaan kerajaan-Nya. Saudara-saudara, setiap kali kita makan roti dan minum anggur dalam perjamuan kudus, kita memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, yaitu mati untuk menebus dan membebaskan kita dari kutuk dosa. Roti dan anggur hendaknya kita terima sebagai tanda dan materai dari kasih dan kesetiaan-Nya kepada kita. Di dalam perjamuan kudus ditegaskan kepada kita bahwa Tuhan kita Yesus Kristus melalui pengorbanannya yang sempurna telah membebaskan kita dari sumber segala kesusahan, yaitu dosa. Suatu perjanjian baru diadakannya dengan kita, dan Roh-Nya yang menghidupkan itu dikaruniakannya kepada kita, supaya kita dapat hidup dengan Dia dalam suatu persekutuan yang benar. Ia menghubungkan kita seorang dengan yang lain dalam kasih yang benar, yang patut kita nampakkan dalam hidup kita melalui perkataan dan perbuatan. Mari kita berdoa, mempersiapkan diri menerima roti dan anggur dalam perjamuan kudus Tuhan. Ya Allah yang Maha Kasih, Bapa kami dalam Yesus Kristus,
Kami mohon Engkau kiranya bekerja dalam hati kami melalui Roh-Mu, supaya di dalam perjamuan kudus ini kami dengan penuh kepercayaan menyerahkan diri kami kepada anak-Mu Yesus Kristus. Kenyangkanlah dan segarkanlah kami dengan roti kehidupan, yaitu Yesus Kristus, supaya kami mampu menanggung salib dan mengiring Engkau. Kuatkanlah kami supaya dosa tidak lagi menguasai kami. Kiranya Kristuslah yang berkuasa atas hidup kami dan kami hidup di dalam Dia. Ya Bapa yang rahmani, kuatkanlah dan anugerahilah kami pengampunan dalam menanti kedatangan Tuhan yang akan menyambut kami. Hiburkan kami untuk mampu bertahan dalam memikul salib dan menyangkal diri, sambil mengaku Engkau sebagai penebus kami, serta dimampukan untuk melihat kepadamu dalam suka maupun dalam duka. Kami berdoa di dalam Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Sambil perjamuan kudus dipersiapkan, mari menyanyikan Kidung Jemaat 353, menghayati sebagai panggilan Tuhan kepada kita. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, roti dan anggur yang kita lihat ini hendaklah kita terima sebagai tanda dan materai dari pengorbanan dan persekutuan kita dengan Yesus Kristus. Supaya kita dipelihara dengan roti surgawi yakni Yesus Kristus, janganlah hati kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan dengan iman kita mengangkat hati kepada Yesus Kristus Tuhan kita.
Saudara-saudara, segala perkara telah sedia. Tuhan Yesus bersabda, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ambillah. Puja
atasnya kita mengucapkan syukur ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus Kristus. Yesus bersabda, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ambillah dan minumlah. Perjamuan yang kudus, bekal untuk iman, dengan hati yang tulus, sembah pada Tuhan. Tubuh Yesus, makanan yang kudus, darah Yesus, minuman yang kudus. Sekarang aku datang membawa dosaku dengan sesal dan malu, berbalik padamu.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita dikuatkan dan disegarkan oleh roti surgawi yaitu Yesus Kristus yang dimeteraikan dengan roti dan anggur yang telah kita terima, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Yohanes pasal 6 ayat 54 dan sampai 56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Amin. Mari bersama-sama menyatakan sukacita dan pengharapan kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 387, Ku heran Allah mau memberi. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan sudah menguatkan dan menyegarkan jiwa kita. Karena itu marilah sekarang kita berkata dalam hati seperti pemazmur, memuji nama Tuhan dan mengucap syukur kepadanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab itu mulutku dan hatiku akan memuji Tuhan dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita naikkan doa syukur. Ya Allah yang Maha Baik, terima kasih atas segala perkara yang baru saja kami alami. Engkau mengundang kami dan kami telah datang di mejamu.
Lewat perkara ini kami telah dihubungkan satu dengan yang lain di dalam Kristus. Betapa indahnya hidup dalam keyakinan bahwa kami tidak sendiri di dalam perjalanan hidup kami. Engkau akan ada bersama-sama dengan kami. Bahkan mereka yang dekat dengan kami dan yang dengannya kami hidup bersama adalah bersama-sama dengan kami dalam perjalanan hidup ini. Bahwa ketika kami saling memperhatikan, sesungguhnya saat itulah kami mengalami kedekatan-Mu. Tolonglah kami untuk membagi persahabatan-Mu, menghadiahkan senyum-Mu, serta menjaga teladan kesabaran-Mu di dalam hati kami. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, sebelum kita masuk dalam doa syukur dan syafaat, kita akan berdoa untuk kehidupan kita, untuk pelayanan dan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah gerejanya, baik di Jemaat Rantepao maupun dalam Gereja Toraja secara umum. Kita mendukung dalam doa saudara-saudara kita yang sedang dalam kelemahan tubuh, Bapak M. Lindung, Ibu Lince Bori Siruru, Ibu Maria Banne, Ibu Maria Limbong, Ibu Ulfa Takke, Bapak Hosea Karaeng, Bapak Anwar Sanusi, Bapak Dolo Pabidang, Ibu Agustina Sambolangi, Bapak Daniel Pipang, Bapak De Oni Alolinggi, Talia, Ibu Marta Kobi, orang tua dari Rawi Elvis, dan saudara-saudara kita yang lain yang mungkin belum tersebutkan namanya di sini. Kita berdoa juga bagi anggota jemaat yang sudah tidak kuat lagi beraktivitas. Berdoa dan bersyukur bersama saudara-saudara kita yang berulang tahun pada minggu yang akan kita hadapi ke depan, dan juga aktivitas dan kegiatan-kegiatan yang lain di tengah-tengah kehidupan kita dalam pelayanan dan untuk bangsa dan negara. Mari kita berdoa. Dimuliakanlah nama-Mu ya Allah, Allah yang terus memulihkan kehidupan kami, bahkan memulihkan dunia ini melalui karya-karya Roh Kudus, memakai orang-orang percaya, bahkan memakai banyak cara untuk menyatakan karya pemulihan-Mu sebagai tanda dan bukti bahwa Allah tidak membiarkan dunia ciptaan-Mu ini binasa. Kami bersyukur sebagai orang-orang yang telah menikmati dan mengalami pemulihan di dalam Yesus Kristus, sehingga hidup di dalam Kristus adalah hidup yang berpengharapan. Terima kasih untuk persekutuan ibadah yang boleh kami nikmati bersama pada malam hari ini. Kami telah satu dalam pujian, doa, pengucapan syukur. Bahkan kami telah mengalami kedekatan-Mu, mengalami hadirat-Mu, menghayati makna pengorbanan-Mu lewat perjamuan kudus. Tolonglah kami Tuhan, supaya oleh kekuatan Roh Kudus-Mu, kehidupan kami akan terus-menerus Tuhan pakai untuk menyatakan pemulihan dan menyatakan serta membagikan pengharapan di tengah-tengah situasi dan kondisi hidup yang sedang kami alami. Terima kasih untuk firman Tuhan. Kiranya kami dikuatkan dan diteguhkan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam hari-hari hidup kami ke depan. Kami bersyukur bersama untuk segala yang baik yang Tuhan izinkan boleh dinikmati dan dialami oleh setiap anak-anak-Mu di jemaat ini. Terima kasih untuk pertambahan usia bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun dan yang akan berulang tahun pada minggu yang akan datang. Terima kasih untuk mereka yang sembuh dari penyakit, dipulihkan dari pergumulan. Terima kasih untuk setiap berkat-berkat Tuhan lewat usaha dan pekerjaan, lewat studi, dan berbagai-bagai hal yang boleh dinikmati. Tuhan, biarlah ketika setiap anak-anak-Mu menikmati kebaikan-Mu, terpujilah nama Tuhan, dan berilah hikmat kepada mereka untuk menjalani kehidupan dalam tuntunan kasih dan pemeliharaan Tuhan sendiri. Kami berdoa untuk pekerjaan
untuk usaha dan kehidupan warga jemaat di sini. Berkatilah setiap apa yang dikerjakan, apa yang diusahakan oleh anak-anak Tuhan. Baik mereka yang bekerja di pemerintah, yang bekerja di sektor swasta, ibu-ibu rumah tangga, berbagai-bagai jenis pekerjaan dan usaha yang kami yakini sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mohon Engkau berkati. Dari setiap apa yang dikerjakan anak-anak Tuhan, mereka akan melihat dan menyaksikan berkat yang begitu luar biasa untuk kelanjutan kehidupan mereka dan terlebih untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Yakinkan anak-anak-Mu Tuhan bahwa jerih payah dan kerja keras anak-anak Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Kami mendoakan secara khusus anak-anak kami dalam masa pertumbuhan, kiranya mereka boleh bertumbuh secara wajar, diberikan hikmat kepada para orang tua untuk mendidik mereka dan mengarahkan mereka serta menjadi teladan yang baik bagi mereka dalam perkara-perkara iman, perkara-perkara moral dan etika yang baik. Memberkati perjuangan anak-anak kami yang sedang menjalani masa remaja dan pemuda-pemudi. Kami berdoa untuk orang-orang muda, pelajar, mahasiswa-mahasiswi dan orang-orang muda semua. Tuhan berkati mereka dalam menjalani masa muda. Berkati mereka di dalam pergaulan sehari-hari. Tolonglah mereka untuk melihat masa muda mereka sebagai masa yang paling produktif untuk mempersiapkan masa depan, sekaligus juga masa untuk melayani Tuhan, membaktikan masa muda mereka untuk memuliakan nama-Mu, untuk menyebar dan mengekspresikan atau mempersaksikan pemulihan yang telah mereka terima sebagai orang-orang muda. Berkati mereka dalam pendidikan, karuniakan semangat untuk belajar dengan baik, mempersiapkan diri menata masa depan. Berkati dalam pergaulan, berkati dalam mencari pekerjaan. Mereka yang sudah bekerja berikan hikmat, berikan kekuatan, semangat dan sukacita untuk mengerjakan pekerjaan dengan baik, dalam keyakinan bahwa segala sesuatu yang mereka kerjakan berorientasi untuk memuliakan nama-Mu. Berkati mereka yang sedang menjejaki ataupun mencari pasangan hidup. Yakinkan mereka bahwa pada waktunya semua menjadi baik dan indah dalam pandangan Allah. Majelis gereja, pendeta, penatua diaken, pengurus SOIG, tata usaha, koster, dan semua yang Tuhan pakai melayani di jemaat ini, diperlengkapilah mereka semua dengan kekuatan dan kesehatan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab pelayanan. Program-program pelayanan yang akan dilakukan sepanjang minggu ini Tuhan berkati. Ibadah-ibadah, perkunjungan doa dan pastoral, dan juga penyelesaian pembangunan gedung pelayanan, dan program-program pelayanan yang lain kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau berperkara di dalamnya, memakai majelis gereja dan seluruh warga jemaat untuk menyatakan kasih dan pemeliharaan-Mu, sehingga apa yang telah diprogramkan bersama boleh dilakukan dengan baik, boleh dikerjakan dengan baik, hanya sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami sehati mendoakan saudara-saudara kami yang sedang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan berkati setiap perawatan yang mereka terima supaya mereka boleh dipulihkan. Para lansia dan orang-orang tua yang sudah tidak kuat lagi beraktivitas, Tuhan kuatkan iman dan pengharapan. Semoga hari-hari hidup mereka jalani dengan tetap berpengharapan kepada Tuhan. Mendoakan para duda, janda yatim piatu, lansia, anak yatim, kaum disabilitas, orang-orang yang menderita, yang membutuhkan uluran tangan, membutuhkan pemulihan. Dikuatkanlah dan disemangatilah mereka semua melalui kehadiran kami. Berdoa untuk pelayanan hari ulang tahun Gereja Toraja Jemaat Rantepao yang ke-109 dan Jambore Keluarga yang akan dilaksanakan tanggal 23 Mei 2024. Berdoa untuk pelaksanaan sidang raya PGI yang akan dilaksanakan di Toraja. Mohon Tuhan memberkati setiap usaha, persiapan yang dilakukan oleh panitia. Berdoa untuk pengutusan panitia salib dan porseni sekolah minggu Klasis Rantepao, dan juga untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Juga kami doakan Tuhan berkati pemimpin-pemimpin kami supaya dapat menyelenggarakan
pemerintahan dengan baik demi terwujudnya kehidupan dalam kebenaran dan keadilan, mewujudkan hidup dalam damai sejahtera. Untuk kami semua yang terlibat dalam mengangkat pelayanan hari ini, apapun peran kami, berkatilah kami semua, majelis gereja, tim musik, dan semua yang terlibat menopang pelayanan, multimedia, diberkatilah pelayanan kami dan biarlah Tuhan terus dimuliakan. Kami hendak kembali ke rumah masing-masing, pimpin dan peliharakan kami. Damai dan sejahtera-Mu menjadi bagian kehidupan kami sepanjang kehidupan kami malam ini, bahkan seminggu yang akan datang. Sambil kami mengingat saudara-saudara kami yang sedang menderita di berbagai tempat sebagai korban bencana alam, Tuhan berkatilah dan teguhkanlah mereka menghadapi beratnya kehidupan. Dan berilah kami kesempatan ya Bapa untuk menjadi bahagian, mengambil peran dalam penderitaan dan pergumulan yang mereka alami. Inilah doa kami, inilah permohonan kami yang kami sampaikan di dalam Yesus Kristus yang telah memulihkan kami, memberikan kami hidup yang berpengharapan dan yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari berdiri di hadapan Tuhan dan mendengarkan petunjuk hidup baru. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Kau hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Kau hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jagalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Saudara-saudara, pergilah, jalanlah kehidupan ini dengan terus berharap kepadanya. Percayalah, Roh Kudus akan menuntun dan memulihkan pengharapanmu dalam kebenaran. Kiranya Roh Kudus menolong saya. Arahkan hati dan kehidupanmu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Syukur kepada Allah yang telah memakai hamba-Nya, Bapak Pendeta Yusuf Paliling, yang
meneguhkan kita melalui pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Seluruh jemaat Rantai Pau mendoakan Tuhan Yesus terus memberkati dan melingkupi Bapak Pendeta dalam pelayanan tengah keluarga dan di lingkup yang lebih luas. Mari kita ekspresikan kegembiraan kita sesuai dengan apa yang diungkapkan dalam lagu pujian terakhir kita dalam kebaktian ini, Kukan menari seperti Daud menari. Bersyukur. Demikian ibadah kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk kehadiran dan juga kebersamaan kita. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu.